Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Ria Ranasari, saya dari kelas 72 Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi bab 14 siklus produksi, di mana pengertian siklus produksi itu sendiri ialah serangkaian aktivitas, bisnis, dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Di dalam siklus produksi terdapat 4 poin yang dibahas. Yang pertama itu ada desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga ada operasi produksi, yang keempat ada akuntansi biaya. Selanjutnya itu akan membahas mengenai proses, di mana di dalam proses terdapat 2 daftar. Yang pertama itu daftar bahan baku dan yang kedua daftar operasi, di mana daftar bahan baku adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Daftar operasi yaitu sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama langkah yang diambil. Selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian, di mana ancaman pertama adalah resiko dari data induk yang tidak akurat dan tidak valid. Ancaman yang lain adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Ancaman ketiga adalah kehilangan atau perubahan data produksi. Selanjutnya itu akan membahas tiap-tiap dari poin-poin dari siklus produksi. Yang pertama itu ada desain produk, di mana desain produk merupakan langkah pertama dari siklus produksi, di mana tujuannya itu untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas, sementara secara simultan meminimalkan biaya produksi. Di dalam desain produk terdapat sebuah ancaman dan pengendalian, di mana desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Selanjutnya itu ada poin kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan, di mana ini merupakan langkah kedua dari siklus produksi yang tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Di dalam perencanaan penjadwalan terdapat metode perencanaan produksi, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu Manufacturing Result Planning atau MRP, yang kedua ada produksi ramping. Selanjutnya itu ada di dalam perencanaan dan penjadwalan terdapat dokumen kunci dan formulir, di mana dibagi menjadi 4, yaitu Master Production Schedule atau MPS, yang kedua pesanan produksi, yang ketiga itu ada permintaan bahan baku, dan yang keempat ada kartu pemindahan. Di dalam perencanaan penjadwalan terdapat ancaman dan pengendalian, di mana ancaman utama dalam aktivitas perencanaan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, perusahaan harus melakukan sistem perencanaan produksi, tinjauan dan persetujuan jadwal dan pesanan produksi, serta pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Selanjutnya itu ada poin ketiga, yaitu operasi produksi, di mana langkah ketiga dari siklus produksi dalam pembuatan produk yang sebenarnya. Di dalam operasi produksi terdapat sebuah ancaman dan pengendalian, yaitu pencurian persediaan dan aktiva tetap merupakan keprihatinan utama. Untuk mengurangi risiko ini, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Poin keempat itu akuntansi biaya, di mana langkah terakhir dalam siklus produksi yang tujuannya itu untuk menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Selanjutnya itu ada proses, di mana proses merupakan sebuah cara untuk berhasil mencapai tujuan, di mana sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja aktivitas produksi sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang tepat waktu. Selanjutnya itu ada data penggunaan bahan baku, di mana ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses.
Selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung di mana terdapat empat poin, yaitu kartu jam kerja, yang kedua penggunaan mesin dan peralatan. Selanjutnya itu ada biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu ada ancaman dan pengendalian, yaitu data biaya yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Selanjutnya itu ada meningkatkan pengendalian dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.